Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah
Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qawluhu aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudaraku ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Rodotul Falah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Puji dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga siang hari ini senantiasa melimpahkan karunia rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang lantaran dari beberapa karunia tersebut kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat. Harapan kita semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini senantiasa diterima oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar ini kami tidak lupa mengingatkan, mengajak kepada diri kami pribadi pada khususnya, kepada jamaah sekalian pada umumnya, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan berupaya sekuat daya dan kemampuan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan berupaya sekuat daya dan kemampuan kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena hanya dengan bekal takwa itulah yang akan bisa mengantarkan hidup kita bahagia sejak di dunia sampai di akhirat kelak. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi menjadi manusia yang terhormat menurut konsepsi Al-Quran. Untuk membahas tema ini berangkat dari firman Allah yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-112, potongan ayat bagian depan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzuribat alaihimud dillatu ainama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang terjemahan bebasnya kurang lebih demikian. Dzuribat alaihim, ditimpakan atas mereka, adillah, kenistaan, kehinaan, ainama thuqifu, dimanapun mereka berada, illa, kecuali, bihablim minallahi, yang menjaga hubungan baik dengan Allah, wa hablim minan nas, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Saudaraku, dari ayat ini, kalau
kita fahami, kita bisa mendapatkan suatu pelajaran bahwasanya manakala kita ini ingin menjadi manusia yang terhormat, maka ada 2 syarat yang harus kita penuhi, yakni menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia. Janji-janji terhadap sesama manusia ditepati. Ini syarat manakala kita kepingin menjadi manusia yang terhormat, menjadi manusia yang terpuji. Sebaliknya, kalau kita kepingin ditimpakan kehinaan dimanapun kita berada, maka 2 syarat tersebut nggak usah dipenuhi. Pasti kehinaan itu akan menyertai kita. Naudzubillah min dzalik. Tentunya kita tidak memilih cara itu. Ada pertanyaan, bagaimana kalau salah satunya saja? Tidak bisa kedua-duanya. Kalau hubungan dengan Allah saja bagaimana? Sing penting hubungan karo Allah baik. Gak usah hubungan sama manusia, nggak perlu itu. Yang paling perlu, yang paling penting adalah hubungan dengan Allah baik. Ibadahnya dijogo dengan baik, sholatnya baik, istighfarnya terus menerus, puasanya baik yang wajib baik yang maupun yang sunnah dilakoni. Yang penting ibadah kepada Allah saja. Gak usah kemanusiaan itu nggak penting itu. Bagaimana kalau seperti itu? Saudara, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hidup ini tidak bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri ini oleh diri kita sendiri. Akan tapi kita tetap membutuhkan orang lain. Sehelai kain yang kita kenakan ini, baju ini, untuk sampai kepada kita dan bisa kita pakai, ini melibatkan banyak orang yang menanam bahannya, kemudian menjadikan kain, lembaran kain, kemudian dijahit, kemudian membuat kancing baju dan seterusnya. Hanya sehelai baju, sepotong baju itu pun banyak orang yang dilibatkan. Begitu seterusnya, kalau kita bicara makanan nasi itu aja, berapa tangan manusia yang kita libatkan. Apa kira-kira pantas kita hidup ini tidak memanusiakan manusia? Bahkan ketika kita ada kebutuhan, ada kekurangan, kita butuh orang lain, meminjam uang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita karena keperluan hidup kita. Lah ketika kita meminjam uang kepada orang lain, itu punya kewajiban untuk membayarnya, untuk nyaur. Karena ada hak adami yang menjadi beban kita ketika kita meminjam kepada seseorang sesuatu yang menjadi kewajiban kita, yang merupakan hak bagi mereka yang meminjamkan itu untuk memperoleh kembalian itu. Tidak cukup hanya kita bayari, kita sauri dengan setiap saat kita sholat, setiap saat kita istighfar, mohon ampun, bertaubat. Hutang tetap hutang. Hubungan dengan Allah kita lakukan dengan baik, itu memang sudah benar. Tapi ketika hubungan dengan sama manusia tidak kita perhatikan, maka itu menjadi salah. Saudara, kalau begitu bagaimana kalau sebaliknya aja? Sing penting apik karo menungso, yang penting baik dengan sesama manusia. Gak penting itu ibadah, gak penting.
Bisa nggak seperti itu? Saudara, terhadap pernyataan yang seperti ini, Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul, pernah menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seseorang itu berbuat baik, dia suka membantu, suka menolong orang lain, bahkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain, membantu untuk membangun sesuatu, tapi dia orang kafir, dia non muslim, dia nggak beriman kepada Allah, apakah dia bisa masuk surga?" Lantaran pertanyaan dari Aisyah inilah, maka turun, jawaban itu turun dari Allah. Firman Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran, surat yang ke-25, ayat yang ke-23, surat Al-Furqan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura." Shadaqallahul adzim. Yang artinya kurang lebih demikian. Dan kami akan beberkan, kami akan perlihatkan apa-apa yang mereka kerjakan tentang amal-amal. Faja'alnahu haba'am mansura. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan haba'am mansura, debu yang berterbangan. Saudara, bayangkan kalau dia melakukan amal-amal, melakukan suatu kebaikan-kebaikan yang menurut penilaian manusia itu bagus, banyak sekali kebajikan yang dilakukan, tapi tidak didasari dengan iman, maka itu nanti tetap akan diperlihatkan oleh Allah, tetap akan dihadapi oleh Allah, tetap akan dibeberkan oleh Allah. Akan tetapi setelah dihisab, dijadikan amal-amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kalau debu berterbangan, ada satu sinar yang menembus ke ruangan atau ke rumah kita. Kemudian sinar matahari itu tampak ada debu-debu yang berterbangan kecil itu. Bayangkan bagaimana kita bisa menangkap itu, bagaimana kita bisa menghisap itu, bagaimana kita bisa menimbang itu dan punya berat. Wah, hanya debu kita ambil, kita timbang, yang gak ada berarti. Artinya nggak punya arti apa-apa amal yang seperti itu. Jadi tidak cukup kita sing penting apik nang menungso, tapi nggak perlu ibadah kepada Allah, nggak perlu iman kepada Allah. Ingat bahwa orang-orang kafir yang melakukan kebaikan di dunia ini, maka dia dibalasi oleh Allah dengan balasan hukum dunia. Jadi jamaah gak usah mikir dia itu gak tahu sholat, gak tahu poso, tapi rezekinya lancar dan sebagainya. Itu balasan dari Allah. Mungkin dia itu melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya manusiawi, dibalasi oleh Allah. Tapi ingat, nanti ketika sudah meninggal, dia gak akan dapat apa-apa dari perbuatan baik yang dilakukan itu. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal itu adalah didasarkan iman. Amanu wa amilus sholihah, beriman dulu baru beramal soleh. Kalau tidak ada iman, maka amal-amal kebajikan itu tidak akan dapat nilai apa-apa.
Jadi kesimpulannya bahwa dua-duanya itu harus dilaksanakan. Hablum minallah harus dijaga dengan baik, hubungan dengan Allah harus dijaga dengan baik, hubungan dengan sesama manusia harus dijaga dengan baik. Saudara, kita sekarang ini ada di bulan Dzulqa'dah, yang berarti sudah melewati bulan Syawal. Sebelum bulan Syawal telah melewati Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Saudara-saudara kita sudah pada berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima ke Makkah. Mudah-mudahan mereka yang berangkat tahun ini menjadi haji yang mabrur. Dan kita yang belum bisa berangkat tahun ini, mudah-mudahan tahun yang akan datang kita mendapat panggilan Allah untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Allahumma amin. Saudara, bahwa ibadah haji itu adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah, meskipun harus bayar mahal. Di tanah air ini kita ada yang namanya ibadah kurban. Itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Kemudian di saat Ramadan yang lalu kita taat menjalankan ibadah puasa. Dan hikmah dari ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan sebagai bulan pendidikan atau syahrut tarbiyah. Di sana hikmahnya diantaranya adalah kedisiplinan. Di samping itu, yang jelas kita mau tidak mau ketika puasa kita benar betul-betul kita jaga, kita ini merasa diawasi oleh Allah. Berarti iman kita mantap gitu. Bayangkan kalau kita di satu ruangan, apakah itu di kamar atau di rumah kita sendiri siang hari di bulan Ramadan, tidak ada satupun orang yang menyaksikan pada kita, yang lihat kita nggak ono. Terus di kamar itu ada makanan, ada minuman yang segar, ada sesuatu yang mungkin menurut kita sesuatu itu menyenangkan. Mungkin yang sukanya rokok, di situ ada rokok juga. Perut lapar, kemudian dahaga, kepingin ngerokok, tapi bisa menahan untuk tidak melakukan itu semuanya. Kenapa? Karena sedang berpuasa. Meskipun manusia nggak ngawasi, tapi Allah tidak pernah lepas pengawasannya. Itulah kita punya iman, merasa setiap saat diawasi oleh Allah. Luar biasa kalau itu bisa kita pertahankan. Dan di dalam kamar kita berdua dengan istri kita, di selain bulan Ramadan, di siang hari kapanpun kita bisa mendatangi istri kita selama secara syar'i diizinkan. Tapi di saat bulan Ramadan kita bisa menahan. Lagi puasa ada larangan untuk melakukan hubungan suami istri. Saudara, gak ada orang yang ngawasi. Tapi kita sadar berdasarkan keimanan kita bahwa kita diawasi oleh Allah. Disiplin, jujur. Kurang setengah menit sekalipun kita disuruh makan, disuruh minum, kita nggak mau. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Dan menurut aturan, kalau kita makan minum sebelum waktunya, maka akan merusak puasa kita alias batal puasa kita. Saudara, hal-hal yang seperti ini, hubungan baik kita kepada Allah seperti ini, mari kita pertahankan sampai kapanpun. Jangan sampai di bulan Ramadan sesuatu yang halal, makanan halal, istri halal, minuman halal, rokok kita sendiri tidak ngutil, tidak nyopet, tidak ngambil punyanya orang, itu kita bisa menahan diri. Tapi di luar bulan Ramadan kita merasa bebas. Nyata-nyata itu bukan hartanya, bukan miliknya, bukan istrinya, sikat aja. Naudzubillah min dzalik. Di bulan Ramadan itu bulan penuh dengan pengampunan. Itu saja kita bisa menahan. Lihat di luar bulan Ramadan ini meskipun ada pengampunan tapi bukan penuh pengampunan. Kok kita malah merasa bebas? Iman kita di mana kalau seperti itu? Mari kita pertanyakan pada diri kita masing-masing.
Kalau memang kita masih ada pada kondisi yang seperti itu, berarti iman kita bisa dipertanyakan. Aku ki jane iman apa ora sih kok ngene iki? Apalagi yang punya kesempatan untuk korupsi, naudzubillah min dzalik, merajalela. Saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Bayangkan, mati itu datang tidak mesti pada bulan Ramadan di mana pengampunan ditebarkan, tapi mati itu bisa datang kapan saja. Ketika kita maksiat dilalah, malaikat Israel mencabut ruh kita dalam kondisi kita maksiat. Naudzubillah min dzalik. Sedang zina dicabut ruhnya, sedang korupsi, sedang mencuri dicabut rohnya. Su'ul khatimah, neraka itu. Jangan dianggap biasa, neraka itu. Maksiat dicabut rohnya. Saudara, hati-hati kita, mari kita jaga. Kalau kita kepingin menjadi manusia yang terhormat, kita jaga itu hubungan baik kita kepada Allah yang sudah terbangun selama sebulan-bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai kita mati. Nggak usah dianggap wis di luar bulan Ramadan bebas. Jangan, nggak ada bebas, itu nggak ada. Kita sudah ada ikatan, sudah ada ketentuan kapanpun kita harus menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Begitu juga dengan sesama manusia. Di saat bulan Ramadan kita bisa menjaga, kita dicaci orang diem. Kenapa? Lagi puasa. Kita mau memfitnah orang, takut. Kenapa? Lagi puasa. Saudara, itu jangan terbatas bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun kita harus tetap bisa menjaga lisan kita. Jangan sampai jemari kita ini menuntun kita untuk menyebar fitnah. Jangan sampai mulut kita ini mencaci maki orang lain, padahal itu dilarang oleh Allah. Jangan kemudian kita berdalih itu kan benar, kenyataan memang seperti itu. Saudara, baik itu benar maupun tidak, apakah itu yang berupa ghibah, meskipun itu benar ngerasani orang tentang kejelekannya, itu adalah dosa. Lebih-lebih yang tidak benar diada-adakan, itu namanya buhtan, itu namanya fitnah. Lebih besar dosa daripada pembunuhan. Hati-hati kita. Saudara, tahun ini tahun politik. 2024 nanti betul-betul terjadi pemilu di negeri kita ini. Saya tidak akan membicarakan politiknya, cuma kadang-kadang kita ini kepada orang-orang yang mungkin kita mendukungnya itu luar biasa kita, sampai menyebar fitnah pun kepada orang-orang yang dianggap lawannya itu nggak eman-eman kita. Saudara, jangan lakukan itu. Kalau kita berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebajikan, monggo tunjukkan kebaikan-kebaikannya. Kebaikan-kebaikan orang yang kita pilih itu tunjukkan, asal tidak mengada-ada. Monggo silahkan. Tapi jangan kemudian menyebar fitnah yang belum tentu benarnya. Apalagi dengan tujuan untuk membunuh karakter. Saudara, kapan kita mau minta maaf? Kapan kita mau bisa saling memaafkan? Harus kita jaga itu hubungan baik kita kepada sama manusia. Bahkan ketika kita kadang dengan di lingkup keluarga itu sendiri karena beda pilihan sampai terjadi masalah. Antara teman sejawat terjadi masalah karena beda pilihan. Saudara, bersikaplah yang dewasa. Bersikaplah yang dewasa. Mari kita tetap berbuat baik. Adu kebaikan-kebaikan. Kita tunjukkan kalau memang itu baik. Tapi nggak usah dengan menyebarkan fitnah-fitnah. Bagaimanapun juga apapun yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Meskipun itu benar, tapi kalau itu ghibah itu akan berdosa. Terus kapan kita akan minta maaf? Hati-hati kita. Kita jaga hubungan baik kita kepada sama manusia. Barangkali yang sampai sekarang ini masih ada di antara kita. Entah apa penyebabnya.
kemudian kita tidak saling pernah menyapa atau bertegur sapa? Apakah karena urusan utang piutang atau urusan masjid atau urusan pekerjaan atau urusan apa saja? Apalagi dengan lingkup keluarga karena hubungan waris, hubungan pernikahan dan sebagainya. Kemudian kita memutuskan silaturahim, tidak saling mengunjungi, tidak saling menyapa. Bahasa Surabaya gak wawuh. Mari kita perbaiki hubungan kita itu. Karena hadis muttafaq alaih, la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Jangan kita nganggap Allah mandak ngono gak apa-apa. Kadang ada yang punya semboyan dalam hatinya sampai mati ya lo nggak mau minta maaf pada dia, nggak mau memaafkan dia, biar aja dia. Kalau kita sudah seperti itu berarti atos hati kita ini, berarti kita tidak memihak kepada menjadi manusia yang terhormat menurut konsepsi Al-Quran. Kenapa? Konsepsi Al-Quran mengajarkan kepada kita kalau kita kepingin menjadi manusia terhormat, kita harus menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia, menjaga hubungan baik kepada Allah. Hablum minallah dijaga, hablum minan nas kita jaga, itu baru kita terhormat. Akan tetapi kalau dua-duanya tidak bisa kita jaga, maka kita akan menjadi manusia yang terhina dimanapun kita berada. Naudzubillah min dzalik. Itulah kira-kira khutbah singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan Allah senantiasa menuntun kepada kita untuk bisa memilih jalan-jalan hidup yang diridhoi dan kita dihindarkan dari jalan-jalan hidup yang dimurkai, sehingga hidup kita bahagia sejak di dunia sampai di akhirat kelak. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.